Salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel kita Bro Semesta. Harapan kami semoga para saudara berada dalam keadaan damai, sukacita, dan kasih Tuhan. Kita sudah memasuki hari Minggu yang kedua pada masa Advent ini. Dan kita akan merenungkan himbauan dari Yesaya dan juga dari Yohanes Pembaptis untuk kita ketika mereka mengatakan, siapkanlah jalan bagi Tuhan. Saudara-saudari terkasih, salah satu yang membanggakan kita dari pemerintah kita saat ini di bawah pimpinan Presiden kita Bapak Jokowi adalah pembangunan di bidang infrastruktur. Kita lihat secara khusus pembangunan jalan raya. Bapak Presiden mengusahakan agar pembangunan jalan raya merata di seluruh Indonesia. Sudah dibangun jalan raya di Papua. Begitu juga Trans Borneo di Kalimantan dan juga Trans Sumatera yang sedang berjalan pada saat ini. Kita bangga karena pembangunan jalan raya ini merupakan salah satu syarat yang sangat penting untuk kemajuan di bidang ekonomi, di bidang transportasi, dan jaringan di antara masyarakat Indonesia. Kita menyoroti pembangunan jalan itu bukan karena mau mempromosikan bina marga atau usaha PU di negara kita, tetapi karena dua tokoh kita pada hari ini, Yesaya dan Yohanes Pembaptis, menyerukan pembangunan atau persiapan jalan bagi Tuhan. Bukit-bukit, gunung-gunung hendaknya diratakan. Lembah-lembah hendaknya ditimbun. Dan jalan yang berliku-liku hendaknya diluruskan. Supaya jalan Tuhan mulus dan lurus dan bersih untuk dilewati. Bagi Yesaya yang berseru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, berada dalam konteks penghiburan untuk umat Israel. Karena pada saat itu orang Israel sedang ditawan dan sebentar lagi akan kembali ke tanah airnya. Orang Israel sendiri sadar bahwa penawanan atau pembuangan ini merupakan hukuman kepada mereka karena dosa-dosa mereka. Dan ketika mereka akan dikembalikan, Yesaya menghibur umat itu supaya bersukacita. Lihatlah, rajamu datang. Mesias akan datang. Dia merupakan gembala bagi Israel. Karena itu bersukacitalah. Sambutlah dia. Siapkanlah jalan untuk dia. Walaupun kamu sudah berdosa, berpaling dari Tuhan, dan memperoleh hukuman, karena kamu bertobat, kamu akan beroleh belas kasihan dari Tuhan. Itulah isi dari himbauan Yesaya untuk orang Israel yang sedang ada dalam pembuangan. Sementara itu, untuk Yohanes Pembaptis, seruan untuk mempersiapkan jalan Tuhan sudah menunjukkan kedekatan kepada Sang Mesias, dan bahkan dia sendiri nanti akan memperkenalkan, menunjukkan Yesus Kristus itu kepada orang banyak. Dan dia menyuarakan
persiapan jalan Tuhan itu dalam konteks supaya orang bertobat, mengakukan dosanya, dan memberikan dirinya untuk dibaptis di Sungai Yordan sebagai tanda pertobatan. Bagi Yesaya maupun Yohanes Pembaptis ketika menyerukan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, bukan jalan dalam arti konkret jalan raya seperti yang sedang diusahakan pembangunannya di negara kita. Biarlah pemerintah berusaha membangun jalan raya yang bagus untuk kita, tetapi jalan raya hidup kita, jalan hati kita untuk Tuhan, ini yang perlu kita benahi, agar dalam menyambut perayaan kedatangannya, kita mempersiapkan jalan baginya dengan merendahkan bukit-bukit, gunung-gunung kesombongan kita, tinggi hati, kerakusan akan atau ambisi-ambisi untuk hal-hal yang tinggi-tinggi, dan merendahkannya kepada kesederhanaan, kerendahan hati, keugaharian. Dan begitu juga jalan yang berliku-liku, keadaan hati kita atau hidup kita yang diisi dengan tipu-tipu, dengan kemunafikan, dengan bohong, hoax, kepura-puraan, kita luruskan kepada kebenaran, kepada kejujuran, kepada yang tulus ikhlas. Dan juga lembah jurang harus ditimbun. Kita tinggalkan atau kita timbun lembah-lembah kelalaian kita. Kita timbun lembah-lembah kemalasan, acuh tak acuh dalam kehidupan kita. Kita beramal, kita berbagi dengan sesama kita. Begitu kita menimbun jurang-jurang, lembah-lembah dari hati dan kehidupan kita. Kita tinggalkan profesi-profesi remang-remang ataupun gelap-gelap kepada terang, kepada kebenaran. Jadi, mempersiapkan jalan Tuhan adalah mempersiapkan hati dan hidup kita, agar hidup kita menjadi penuh terang, hidup kita menjadi penuh damai, hidup kita penuh kasih, dan dengan demikian hidup kita, hati kita diisi, dijalani oleh Tuhan. Itulah persiapan jalan bagi Tuhan, secara khusus pada masa Advent, menyongsong perayaan Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, siapkanlah hati dan hidup layak untuk Tuhan. Berpalinglah dari kegelapan kepada terang, kepada kebenaran. Bertobatlah, dan dengan demikian kita bisa dengan mantap mengatakan, datanglah ya Tuhan. Hingga di sini video kita kali ini, saudara-saudari. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita sekalian.